Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Asis Nice. Kali ini saya akan membahas tentang DFD. DFD merupakan singkatan dari Data Flow Diagram, atau bisa disebut juga dengan sebutan diagram alir data atau DAD. Nah, itu nama bahasa Indonesianya ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya DFD ini, Data Flow Diagram. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke definisi DFD. Apa itu DFD atau Data Flow Diagram? Menurut Kendall dan Kendall, tahun 2015 pada halaman 263, Data Flow Diagram adalah pandangan sejauh mungkin mengenai masukan, proses, dan hasil keluaran yang berhubungan dengan masukan, proses, dan keluaran. Jika ditarik kesimpulan, DFD atau DAD adalah diagram yang menggambarkan masukan atau input, proses, dan hasil keluaran atau output dari suatu sistem ataupun proses bisnis. Jadi itu kalau misalkan kita tarik kesimpulan pengertian DAD atau DFD seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan menggambarkan sebuah diagram yang fungsinya itu untuk menggambarkan input, proses, output pada suatu sistem atau proses bisnis. Selanjutnya, di FB sendiri pastinya ada simbol-simbolnya ya. Ya jelas, karena kan kita buat diagram pasti tersusun atau terdiri dari beberapa simbol-simbol. Untuk DFD sendiri itu ada 4 simbol. Yang pertama ada external entity atau bisa sebut juga dengan kesatuan luar. Nah, fungsi daripada external entity adalah untuk menggambarkan kesatuan di luar lingkungan sistem yang bisa berupa orang, ya, organisasi ataupun sistem lainnya. Jadi nanti di dalam external entity ini disebutkan ada divisi-divisinya dari suatu perusahaan. Nah, itu disebutkan atau digambarkan dalam bentuk external entity, ya, orang ataupun divisi ataupun organisasi. Yang selanjutnya ada proses. Nah, simbol proses ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh si external entity tadi. Ya, jadi nanti external entity dengan proses ini saling berhubungan. Ya, jadi bisa berupa orang, mesin atau komputer untuk external entity-nya ya. Sedangkan proses ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh external entity. Nah, jadi nanti external entity dan juga proses ini saling berhubungan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ada simbol yang disebut dengan data store atau penyimpanan data. Tentunya dari namanya saja kita sudah tahu fungsinya untuk menyimpan data, baik itu berupa file atau database, arsip, table, ya, agenda, atau buku. Yang terakhir ada data flow atau arus data. Ini menggambarkan tentang arus data yang dapat berupa input atau output dari suatu sistem. Ya, jadi nanti keluar masuknya data dari proses itu sebutnya data flow. Nah, simbolnya Anda bisa lihat di samping kiri ini ya. Ada seperti ini, ada masuk dan ada keluar. Karena nanti dia menggambarkan arus masuk, arus keluar, ya. Dari data masuk, data keluar dari proses ya yang dilakukan oleh external entity. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas terkait dengan tahapan pembuatan DFD. Pada tahapan pembuatan DFD terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada diagram konteks, yang kedua ada diagram nol, dan yang terakhir ada diagram detail. Untuk diagram konteks sendiri merupakan tingkatan tertinggi dalam data flow diagram. Jadi dia dibuat di awal nanti ya, yang hanya memuat satu proses. Jadi prosesnya hanya satu. Satu proses ini nanti isinya adalah terkait judul daripada analisis sistem yang Anda lakukan. Kemudian menunjukkan sistem secara keseluruhan. Jadi keseluruhan sistem itu nanti digambarkan dalam satu proses yang ada di dalam diagram konteks. Dan diberi nomor 0 pada indeksnya ya di atas. Nanti di atas tuh ada penomoran indeksnya, itu dikasih nilai 0 atau diberikan nilai 0. Kemudian tidak memuat penyimpanan data. Jadi di diagram konteks ini tidak ada simbol data store. Hanya ada simbol external entity, proses, dan juga data flow saja. Yang kedua ada diagram 0. Diagram 0 fungsinya untuk menggambarkan detail daripada diagram konteks. Jadi pengembangan dari diagram konteks itu namanya diagram 0. Jadi nanti ada masukan keluaran ya, ditetapkan secara konteks ya. Dengan konteks yang tetap secara konstan ya. Dimana nanti isinya itu merupakan sub-sub urutan dari proses-proses yang Anda bahas pada kasus Anda ya. Kasus penelitian yang Anda analisis gitu ya. Nah, nanti contoh misalkan gini. Anda punya 6 proses yang akan harus dibahas. Berarti diagram ini juga nanti
6 proses juga jumlahnya gitu. Jadi sesuai dengan proses yang dibahas pada analisis yang sedang Anda lakukan. Nah, diagram nol ini nanti ada data store-nya, beda dengan diagram konteks. Kalau diagram konteks tidak menggambarkan data store, tetapi diagram nol itu terdapat data store. Jadi itu perbedaan yang signifikannya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada diagram detail. Kalau ini sifatnya opsional ya, karena dia pengembangan dari diagram nol. Contoh misalkan dari 6 proses yang ada di diagram nol, saya mau mendetailkan proses yang ketiga, nanti masuknya ke diagram detail. Dimana nanti yang proses ketiga itu menjadi proses induk, kemudian saat di diagram detail namanya adalah child diagram atau diagram anak, yang mana induknya dari proses yang ketiga. Ya, karena tadi saya sebutnya ambil contohnya dari proses ketiga, seperti itu. Kenapa saya sebutnya opsional? Bisa jadi Anda sudah detailkan di proses diagram nol, nggak perlu lagi yang didetailkan ya, berarti cukup sampai diagram nol. Tetapi sebagian besar menyarankan itu ada proses yang perlu didetailkan, gitu ya, dari diagram nol yang Anda sudah buat. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada studi kasus ya. Selain ada tahapan pembuatan DFD, ada juga aturan pembuatan DFD. Jadi punya aturan. Nah, aturan pembuatan DFD ini saya ambil dari kutipannya Kendall dan Kendall ya, sesuai dengan definisi dari DFD yang pertama tadi saya sudah sampaikan. Untuk aturan pembuatan DFD menurut Kendall dan Kendall, itu ada 4 aturan. Yang pertama, di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan antara external entity yang satu dengan external entity yang lain secara langsung. Nah, seperti yang di dalam gambar ini. Ya, gambar ini saya sudah gambarkan di sini, tidak boleh nih berhubungan langsung antara external entity yang satu dengan external entity yang lain. Ini dilarang. Yang selanjutnya yang kedua, di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan antara data store dengan data store yang lain secara langsung. Jadi antara data store yang satu dengan data store yang lain itu tidak boleh berhubungan secara langsung, seperti ini tidak boleh. Itu juga dilarang. Ya. Yang ketiga, di dalam data flow diagram tidak boleh menghubungkan antara data store dengan external entity secara langsung. Jadi hubungan antara external entity dengan data store secara langsung pun itu juga tidak boleh. Ya, ini juga dilarang. Yang terakhir, yang keempat, setiap proses harus ada data flow yang masuk dan data flow yang keluar. Jadi ketika nanti Anda sudah gambarkan DFD-nya, itu tidak boleh hanya menggambarkan data flow masuk saja, tapi tidak ada data flow keluar. Jadi harus seimbang nih. Ada data flow masuk, ada data flow keluar, seperti yang ada di gambar ini. Ya, ada data flow masuk, ada data flow keluar, seperti itu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, pada pembahasan selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan studi kasus ya. Saya ambil studi kasus di sini tentang analisis sistem penanganan kendala jaringan internet ya, internetnya pelanggan pada PT Maxindo Mitra Solusi. Ya, tentang analisis sistem penanganan kendala jaringan internet pelanggan pada PT Maxindo Mitra Solusi ya. Nah, ini untuk gambaran daripada diagram konteks. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, jadi dalam diagram konteks itu hanya ada satu proses saja. Ya, tidak boleh lebih. Dan satu proses ini menggambarkan keseluruhan sistem. Ya, yang ini ya. Dan diberikan nomor 0 ya, nih. Nomornya 0 pada indeksnya. Lalu tidak ada data store. Anda lihat di sini ya, tidak ada data store sama sekali, tidak ada simbol data store. Selanjutnya, setelah Anda membuat proses seperti ini, ya, Anda buat yang namanya external entity. Nah, ini Anda bisa lihat dari tiap-tiap proses yang sudah Anda analisis gitu ya. Di sini kan saya ada 6 proses ya. Nah, Anda bisa tandai dulu tuh. Ketika Anda sudah buat proses, Anda tandai mana yang nantinya menjadi external entity. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, external entity itu bisa berupa orang atau organisasi. Nah, di sini kan orang yang bekerja pada suatu bidang atau bagian. Nah, di sini ada customer, pelanggan ya. Kita masukkan call center, subdivisi NOC ya, network operator center, kemudian ada CRM, customer relationship management ya. Ada admin. Nih ada admin, lalu warehouse, marketing, tim lapangan, supervisor NOC ya.
network operator center, supervisor network operator centernya, ini dimasukkan semua. Jadi Anda tandai dulu supaya mempermudah dalam pembuatan diagram konteksnya. Nah, kalau sudah tinggal dibuat external entity-nya, simbolnya seperti ini. Ada shadow di sebelah kiri belakang ya. Lalu setelah dibuatkan external entity-nya, dilanjutkan dengan membuat data flow-nya. Seperti itu. Ya. Lalu jangan lupa setiap data flow itu punya nama arus datanya. Nama arus ini adalah nama dokumen atau berkas yang dieksekusi oleh pihak external entity, yang nantinya diproses kemudian diberikan lagi ke pihak external entity yang lain, seperti itu. Kecuali dalam kondisi tertentu ada beberapa masukan atau output yang mungkin tidak ada berkas, mungkin dia sifatnya sebagai informasi atau data. Jadi kalau memang mendesak tidak ada yang dijadikan sebagai berkas, memang di perusahaan seperti itu, ya Anda tuliskan seperti contohnya. Di mana di sini saya coba back lagi ya. Nah, contohnya di proses pengecekan awal ini, customer hanya menghubungi pihak call center. Artinya tidak ada form ataupun berkas yang diberikan oleh pihak call center. Jadi dia via informasi aja lewat telepon. Otomatis di sini ya, mau tidak mau untuk masukannya dia sebagai informasi kendala dalam data flow-nya. Nanti masuk ke call center-nya dia juga sebagai informasi kendala. Ya, baru nanti di tahap selanjutnya di proses kedua itu nanti call center akan membuatkan yang namanya catatan hasil pengecekan. Nah, ini kan berupa berkas yang nanti akan diteruskan ke pihak external entity yang lain, gitu ya. Jadi di sini dari keseluruhan data flow hanya satu ini yang tidak ada berkasnya. Jadi dia via telepon saja menginformasikan bahwa di tempatnya itu ada kendala terkait jaringan, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nanti ini bisa di capture ya terkait dengan proses-proses yang ada di slide ini atau di monitor di screen ini ya. Nanti bisa di capture, Anda cocokkan ya. Jika ada komentar bisa nanti komentari di kolom komentar. Mungkin ada beberapa yang belum saya masukkan atau yang kurang dari deskripsinya ke dalam diagramnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagram 0. Oke, pada diagram 0 di sini lebih detail lagi dari diagram konteks. Jadi dia pengembangan dari diagram konteks. Ya, dipecah-pecah lagi sesuai dengan proses yang kita analisis. Karena di sini saya prosesnya ada 6 analisis, ada 6 proses, ya, ada 6 proses. Berarti juga penggambaran di diagram 0-nya ada 6 proses. Jadi harus sama jumlahnya. Ya. Lalu nanti tinggal disesuaikan dengan tiap-tiap proses yang ada di sini. Contoh, proses pengecekan awal. Kalau di proses pengecekan awal di sini hanya 2 external entity yang terlibat, yaitu customer dan call center. Ya sudah, 2 itu yang nantinya akan dieksekusi di dalam diagram 0 ini pada proses pertama gitu ya. Nanti diselanjutkan sampai proses yang terakhir. Itu ya. Nah, bedanya dengan diagram konteks, di sini ada data store ya. Kalau diagram konteks tidak ada. Ingat, sesuai dengan aturan, data store itu tidak boleh berhubungan langsung dengan external entity. Makanya di sini dari proses masuknya ke sini. Contoh di awal ya, proses pengecekan awal. Di sini ada customer, informasi kendala, masuk ke call center, dibuatkan catatan hasil pengecekan, masuk ke proses pembuatan tabel tiket. Yang jadi luaran itu tabel tiket yang nantinya akan dijadikan arsip atau dimasukkan ke dalam folder untuk trouble tiketnya dengan statusnya new ya. Nah, jadi nggak boleh meskipun nanti subdivisi NOC ini yang membuatkan atau yang memasukkan ke dalam folder, tidak boleh langsung ke dalam data store. Langsung ke data store nggak boleh, jadi harus masuk dulu ke proses pembuatan trouble ticket. Yang mana tadi subdivisi NOC ini sudah mengolahnya di dalam proses pembuatan trouble ticket, ya. Baru nanti di sini dibuatkan data store-nya. Jadi data trouble ticket new ini didapat dari subdivisi NOC yang sudah memprosesnya dalam proses pembuatan trouble ticket. Gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk kurang lebihnya yang lain juga sama, nanti bisa dicocokkan dengan deskripsi yang ada di sini, ya. Oke, kita lanjutkan ke diagram detail. Oke, untuk diagram detail, saya di sini mengambil satu proses yang perlu saya kembangkan lagi, yaitu proses yang keempat tentang form pengiriman tim. Ya, yang mana di dalam diagram 0 di warehouse itu tidak dijelaskan adanya form pengeluaran barang. Nah, di sini
saya jelaskan terkait dengan form pengeluaran barang yang nantinya diberikan oleh customer. Dari proses pengeluaran barang ini, yang diberikan oleh tim lapangan adalah barang atau perangkat barunya, ya, yang nanti akan dibawa ke pihak pelanggan untuk dilakukan pergantian device atau perangkat. Lalu dari proses pengeluaran barang ini didapatkan yang namanya arsip barang keluar, ya. Dari not barang keluar nanti jadinya arsip barang keluar. Oke, gitu ya. Jadi kalau untuk detail ini penggambaran lebih lanjutnya dari proses yang ada di diagram nol. Anda ambil beberapa proses yang memang perlu didetailkan kembali. Oke, baik, itu tadi penjelasan terkait dengan DFD ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait lebih lanjutnya bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih untuk sebelumnya sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya cukupkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.